Sense kata kembali lagi dengan saya Akbar. Diam aja. Saya Ebin. Saya agak diam sebentar ya. Saya Pam. Biar balance. Di tengah hari yang terik dan panas menyengat sedikit. Iya. Ini di belakang Anda berdua ini luar biasa. Ada sungai. Sungainya Kita deras. selalu ditemani sama ini. Kenapa nggak bisa jauh dari alam ya? Ya, Karena kita belum bisa kemana-mana. Iya. Betul, Bang. Episode 8 hari ini ada pembacaan puisi. Hari ini ada prolog puisi, pembacaan puisi, dan ulasan puisi yang penting ya, yang Iya, ditunggu-tunggu. Hmm. Karena memang di balik puisi tersebut pendengar ingin juga mengetahui apa sih sebenarnya Suaranya agak keras. apa sih sebenarnya makna sebenarnya kejadian peristiwa di Iya. dalam puisi itu sendiri atau di balik puisi itu ya, Iya. atau Alasan. si penulisnya sendiri juga kan Alasan lahirnya puisi ini gitu. ini gitu loh. Alasan. Atau Semua pasti ada si alasan. penulis punya ini sendiri gitu kan, kenapa dia sampai menuangkan itu dalam puisi. Iya. Itu juga yang harus digali mestinya. Iya. Bukan dari sisi puisi ya maksudnya, karena keinginan menulis puisi tersebut gitu. Alasan terciptanya puisi. Alasan. Latar belakang. Iya, ingin menulis Iya. puisi itu gitu loh. Oh, ini berarti dia ke arah psikologi sastranya Iya, ya. psikologi sastra Psikologi atau sastranya. motivasi. Iya. Motivasi ya. Beda dengan latar belakang, motivasi beda dengan latar belakang. Misalnya termotivasi karena angin malam ini begitu kencang di sana kan. Oke. Ya. Sedikit bocoran. Nah, prolognya adalah aku dan dunia yang lupa. Aku dan dunia yang lupa. Ya. Kenapa? Prolognya dulu prolog. Prolognya. Ya, jadi ini latar belakangnya ada seorang laki-laki. Dia bisa perempuan sih, tapi seorang yang sudah mengalami kelelahan secara mental karena dia punya cita-cita dan dia sudah banyak menyusun rencana untuk apa yang dia inginkan, untuk mencapai apa yang dia inginkan, tapi ternyata kenyataan dan keadaan itu belum mengizinkan untuk dia bisa mencapai itu. Gitu. Akhirnya dia merasa frustasi sendiri, dia merasa kecewa dan dia bicara sama diri dia sendiri. Dia menganggap bahwa dunia sudah melupakan dia, bahkan dia tidak terlihat lagi sama dunia. Gitu. Oke. Cukup Wah, begitu. biasa. Iya. Kalau panjang-panjang nanti Ini jadi puisi, Bang. jadi puisi Puisi, bukan ya. prolog. Iya. Kalau penasaran, baiknya kita perdengarkan Ya. puisi Sense Kata episode 8. Silakan, Melin. Ya, bismillah. Ini puisi berjudul Aku dan Dunia yang Lupa. Sebentar. Ini ditujukan buat siapa kira-kira? Kayaknya sih buat dirinya sendiri, Ada Bang, nggak? kalau saya duga. Kalau ya sebagian ada di saya, tapi sebagian juga memang hasil imajinasi lagi. Kita nggak pernah menanyakan itu sebelumnya soalnya. Saya pernah. Tapi ini untuk orang-orang yang putus asa sih sebenarnya. Rasa oke. Silakan. Aku dan dunia yang lupa. Terlalu malam untukku mengais kata di atas lantai dingin hingga dapat kurangkai sebagai pelipur hati. Sunyi masih terus berdengung membelenggu indraku. Sepasang mata yang terjaga bertengkar dengan tubuh yang lelah dipukuli keadaan. Tadi pagi kubincangkan rencana seperti membangun istana. Setibanya pada malam, kupandangi semua runtuh bagai bencana. Aku tak sanggup lagi memetik makna dari langkah-langkah yang patah. Asa yang dimimpikan rasanya lebih menyakitkan dari bunga tidur yang murang. Mungkin dunia lupa bahwa ada ruang seperti ini di sudut tubuhnya. Lupa pada kehidupan yang dinyawai remang lampu. Lupa pada dinding-dinding lembab dan berlumut. Lupa pada keberadaanku, jiwa yang ingin menjadi sesuatu. Dunia lupa, semakin lupa. Aku terlupa. Aku adalah kunang-kunang yang hilang namun tak dirindukan. Aku adalah dongeng yang tak pernah menjadi cerita pengantar tidur. Aku adalah yang terbuang, yang terbenam di lorong-lorong sunyi, lenyap dalam gelap. Sekian. Terima kasih. Mantap, mantap.
Mantap. Bagaimana yang mantap. mantapnya? Ya, ini ada kejujuran, Bung, kalau saya lihat. Gitu ya. Jadi sebelum tapping tadi, saya sempat melihat shot video pendek begitu. Bagus itu, ada sebuah kelas gitu. Kemudian tentornya menekankan bahwa cobalah bertanya pada dirimu sendiri. Terus dikasih pertanyaan yang bagus sekali. Kamu capek ya? Nah, dia bertanya pada Iya, dirinya iya. sendiri. Menurut saya itu pertanyaan yang bagus. Dan dugaan saya ini, Bung Eben sebagai penulis puisi ini, ada pertanyaan seperti itu. Betul. sebelum menorehkan kata demi kata, ya kan? Iya. Capek aku. Tadi apalagi di prolog sempat disinggung ya. Dunia tidak mengizinkan dia untuk menjadi sesuatu kan. Iya. Sebelum Bung Ebin ceritakan lebih panjang, saya punya satu pertanyaan, Bung. Apakah dia sudah minta izin ke dunia, Bung, untuk menjadi sesuatu? Itu tidak terpikirkan ya. Kalau intinya kalau dibilang apakah dia sudah meminta izin, itu belum. Belum. Dia hanya orang yang membangun harapan, membangun cita-citanya, kemudian dia berencana untuk bisa mencapai itu. Tapi dia tidak seolah-olah dia tidak berdialog dengan dunia, Ya. kayak gitu. Oke. Oke. Ya, kita serahkan ke beliau setelah ini. Oke. Iya. Sebelum cerita, Oke. pertanyaan kedua dari setelah Mas Pam, aku dan dunia yang lupa. Iya. Ini sudah terjadi, dunia sudah melupakannya gitu. Iya. Sudah kan? Iya. Kemudian akhirnya dia ikut melupakan dunia itu nggak? Kalau misalkan dari sini dia masih belum melupakan dunia. Oh, belum. Iya. Jadi dia masih punya pengharapan kan? di Masih dunia? punya pengharapan, hanya dia punya kekecewaan yang dalam sih. Sehingga seolah-olah tubuhnya lelah, dipukuli keadaan gitu ya. Iya. Seperti dipukuli keadaan. Iya. Tapi ya gimana ya, orang yang putus asa itu ya dia nggak bisa memungkiri bahwa dia kan hidup di dunia ya. Iya, Walaupun betul. dia putus asa dengan keadaan Iya. atau dunia yang tidak Iya. di dunia yang tidak apa istilahnya itu apa Pak? Bukan menghinggapi apa? Tidak ini ke dianya gitu, tidak Tidak berpihak. berpihak. tidak berpihak ke dianya. Cuma ya tidak bisa dipungkiri kan dia hidup di dunia ya. Ya betul. Itu justru dilemanya sebenarnya. Di pada saat orang yang sudah berputus asa tapi untuk menyerah itu bukan pilihan gitu. Itu adalah suatu Sedangkan melangkah terus ke depan bukan pilihan yang mudah bukan juga. pilihan yang mudah. Untuk berhenti itu bukan pilihan sebenarnya. Ya sebenarnya ini kan pertanyaan di akhir ya, di akhir Iya. puisi yang kita menanyakan bahwa keadaan dia tuh bagaimana kan. Iya. Tapi ya nggak bisa kita menyimpulkan sendiri bahwa itu nggak bisa dipungkiri kalau kita adalah orang-orang yang hidup di dunia yang melekat Iya, iya. sama dunia gitu ya, nggak bisa. Walaupun seolah-olah dunia sudah melupakan dia ya, itu Iya. kan seolah-olah aja apa beneran nggak sih itu? Seolah-olah aja jadinya kan ya, karena rasa kecewaan tadi kan. Iya, ini kekecewaan. Seperti orang yang sedang marah tuh dia punya kesimpulan apapun terhadap orang yang dimarahi sama dia gitu loh. Betul. Dan sangat subjektif ya. Sangat subjektif. Ini sangat subjektif karena memang muncul dari kekecewaan dia. Dan lagi-lagi nanti disampaikan juga dalam apa uraiannya. Ini kita sedang dalam proses mengurai nih, Bung. Iya. Enggak, soalnya ini menjiwai keadaan seseorang apa merekam keadaan seseorang atau gimana ini? Mendokumentasikan keadaan seseorang atau gimana? Atau Ini- pembacaan secara keseluruhan tentang keadaan Awalnya ini adalah keadaan seseorang, itu. Oh. tapi sebenarnya seseorang itu nggak satu-satunya dia mengalami ini gitu. Oke. Di luar sana tuh juga banyak yang punya perasaan dan pemikiran yang sama gitu. Dan- Mewakili ya. Iya. Dia mewakili ya. Iya, Atau dia- paling dia enggak banyak orang yang terwakili ya. Iya, banyak orang yang mewakili. Tapi dia marah nggak? Maksudnya? Marah. Iya sama dunia ini gitu. Oh iya, dia marah. Oh, dia marah Dia ya? marah. Dia marah. Makanya di sini ada subjektif kan, dia merasa saya sudah dibuang nih sama dunia gitu. Dia marah. Ini adalah kekecewaan sih sebenarnya.
Iya, tercermin dari ini ya, dunia lupa, semakin lupa, aku terlupa. Iya. Nah, gitu kan. Ini bentuk kemarahan yang teramat sangat ya. Iya. Kekecewaan yang mendalam. Dipicu oleh ini ya, saya menangkap pemicunya di sini nih. Lupa pada keberadaanku, jiwa yang ingin menjadi sesuatu. Iya. Sesuatu ini kan sangat luas ya, Luas. walaupun dia beda tipis dengan hal yang abstrak ya, Iya. tak terdefinisikan ya. Menjadi sesuatu itu kan bukan hanya persoalan pencapaian kan, Betul. tapi persoalan proses yang sesuai ukuran dia, sesuai parameter dia kan. Iya. Yang saya tangkap bahkan ketika dalam proses pun itu si aku penulis di sini, itu istilahnya aku penulis, Bung. Iya. Itu dia sudah berhadapan dengan kekecewaan. Betul. Sebuah proses yang tak pernah putus, dari satu kekecewaan berbuah pada kekecewaan yang lain. Bahkan ini menarik sekali nih. Tadi pagi ku bincangkan rencana seperti membangun istana. Ada harapan di situ ya. Iya, betul. Membangun rencana seperti ku bincangkan rencana seperti membangun istana. Istana ini adalah metafor ini ya. Segala hal yang indah, Iya, segala betul. hal yang menyenangkan, Iya. segala hal yang Kebaca melegakan gitu kan. Namun Bener. dia baru sebatas berbincang saja, ya kan? Dia harus berhadapan dengan kenyataan bahwa namun setibanya pada malam kupandangi semua runtuh bagai bencana. Itu menarik, ada bunyi yang sama, istana dan bencana, ya kan? Ada bunyi yang sama, membangun istana runtuh bagai bencana. Saya pernah membaca sebuah ulasan, Bung. Ketika sebelum ada peradaban, Iya. sebuah peristiwa alam itu bukanlah disebut sebuah bencana, tapi peristiwa. Peristiwa. Begitu saja. Tapi ketika sudah ada peradaban, maka peristiwa alam itu menjadi bencana, gitu. Pun demikian dengan perjalanan hidup seseorang ya, saya, Bung Ebin, Bung Akbar. Iya. Ketika tidak ada ekspektasi, harapan dan segala macam, maka besar kemungkinan tidak akan ada yang namanya kekecewaan. Iya. Wajah lain dari bencana, ya kan gitu. Namun ketika di situ ada harapan, ada mungkin ya, ada cita-cita, bahkan ada ambisi. Iya. Di situ tangan-tangan peradaban masuk. Iya, betul. Ya kan? Ketika tak terjadi, maka kita menyebutnya bencana. Kan begitu. Di sini aku penulis, Bung Ebin berarti ya. Iya. Penulis itu melihatnya ke sana gitu kan. Kemudian ada kelelahan di situ ya. Saya tangkap ada Ini kelelahan. sangat kental rasa lelahnya Iya. itu. Ada kelelahan. Bahkan dia sudah menyatakan dirinya, ya kan, menyimpulkan dirinya sudah tak mampu lagi untuk bergerak, gitu kan. Aku tak sanggup lagi memetik makna dari langkah-langkah yang patah. Asa yang dimimpikan rasanya lebih menyakitkan dari bunga tidur yang muram. Bunga tidur yang muram itu udah menyakitkan, ya kan? Itu kan mimpi buruk sebenarnya. Iya, mimpi buruk. Itu ternyata nggak ada apa-apanya dibandingkan mimpinya. Iya, mimpinya dibandingkan perbincangannya tentang istana yang ketika malam tiba itu runtuh. Ya kan, bagai bencana gitu. Iya. Ada keterangan waktu di sini, Bang Akbar. Pagi. Tadi pagi ku bincangkan. Kemudian ada keterangan waktu, setibanya pada malam, ya kan? Ini mungkin Bung Ebin bisa memaparkan lebih jauh ya. Yang saya tangkap, metafor pagi itu menunjukkan spirit yang luar biasa, ya kan? Pagi. Tadi pagi ku bincangkan rencana, ada luar biasa, semangat luar biasa. Saya pasti bisa, saya pasti bisa. Pagi itu metafor adanya keyakinan, ya kan? Adanya rasa percaya diri yang luar biasa. Namun ketika itu berproses, berjalan, ada metafor waktu, malam. Malam di sini itu menggambarkan sebuah mungkin kegagalan. Paling tidak sebuah
situasi yang nggak pernah ada dalam pikirannya, nggak pernah ada dalam harapannya, angan-angannya begitu ya. Itu diperkuat lagi dengan penegasan setibanya pada malam, kupandangi semua runtuh bagai bencana. Di situ ada kata runtuh, Bung. Iya. Runtuh itu berbeda dengan jatuh. Ya. Kalau jatuh itu tidak ada objek-objek yang lain. Iya. Jatuh itu biasanya satu objek. Iya. Tapi kalau runtuh itu ada beberapa objek, minimal lebih dari satu. Iya. Bangunan itu runtuh, ya kan? Bangunan itu kan ada dinding, ada jendela, ada atap, Iya. ada beberapa objek. Bandingkan dengan jatuh, buah itu jatuh, buah itu aja yang jatuh. Hanya satu. Hanya satu. Tidak mungkin buah itu jatuh, pohonnya itu jatuh. Iya. Kalau kita ingin menggambarkan pohon jatuh, bukan jatuh yang kita pakai, roboh di situ, tumbang gitu. Jadi di situ ada pohon, ada ranting, ada daun segala macam. Nah, Bung Ebin ini tidak memakai kata semua jatuh bagai bencana, tidak, tapi memakai kata semua runtuh bagai bencana. Iya. Separah itukah, Bung, situasi yang menggelayut dalam benak Bung Ebin ketika menuliskan puisi ini? Jadi kalau saya boleh cerita sedikit, ini sebenarnya berlatar di sebuah kamar yang cuma diterangin lampu yang remang-remang. Makanya di situ ada dinyawai oleh remang lampu. Sebuah ruang yang buat tempat dia beristirahat, tempat dia tinggal di situ. Ruang yang sebenarnya sudah memang pada secara fisik dia kusam, suram lah keadaan di situ. Terus dia pulang dari mengejar cita-citanya dengan membawa rasa kekalahan di situ. Makanya tadi pagi ku bincangkan rencana seperti membangun istana. Jadi pagi itu buat saya adalah